Tapi yakin teman-teman yang lain nggak gabung lagi nih. Kita tinggal aja. Iya Pak, nggak ada kabarnya kemarin Pak. Ya sudah, kalau nggak ada kabar mah. Sebentar, saya bangun dulu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kita mulai saja. Sebenarnya ada materi yang ingin saya tambahkan, yaitu Fed Analysis dan Ancopa, tapi kayaknya masih sempat waktunya ya. Tapi sekali lagi itu nggak ada di kurikulum sebenarnya. Kurikulumnya hanya komparatif asosiatif itu saja untuk S1 itu. Tapi materi tambahannya yang Fed Analysis, Ancopa, ya sudahlah. Kalau nggak sempat itu ya. Ya, kita bahas saja dulu perdalam saja yang ada, dan ini sebagai bahan ujian dan bahan skripsi juga kalian, karena Fed Analysis dan Copa di skripsi pun belum ada ya, kalian tuh hanya sekedar tadinya tambahan pengetahuan saja. Oke, kita perdalam saja yang ini ya. Nah, ini saya buatkan soal latihan yang asosiatif maupun yang komparatif. Salah satu contoh saja ya. Nah, ini satu desain, mungkin ada desain-desain yang lain yang agak sedikit berbeda. Tadi yang ada yang mungkin ini yang eksperimen, yang pre and post test design. Ini yang post test only design yang contoh di sini. Oke, ini sebenarnya sudah kemarin kita juga sudah bikin latihan ya, dan sudah di UTS-kan juga. Yang nah ini misalkan ada di metodologi penelitian ini yang studi kasus untuk yang asosiatif, tekniknya korelasi, misalnya hubungan antara gaya belajar siswa dengan kemampuan memecahkan masalah matematika siswa kelas SD kelas 4 Setiabudi misalnya gitu. Dengan variabel X-nya adalah gaya belajar, variabel Y-nya adalah kemampuan memecahkan masalah matematika yang variabel Y-nya. Nah, dikumpulkan berdasarkan hasil survei, gaya belajar berarti dengan angket, kemampuan memecahkan masalah matematika mungkin dengan tes. Nah, terkumpullah data ini. Nah, data ini berasal dari sumber data yang sama, berarti dari siswa yang sama, maka jumlahnya akan sama gitu ya, punya asosiatif. Dan itu merupakan salah satu persyaratan, yaitu harus adanya korespondensi antara X dan Y. Jadi jumlahnya harus sama. Ya, beda dengan X itu boleh beda. Kalau untuk yang eksperimen, kalau untuk eksperimen boleh beda, tapi untuk yang asosiatif, jumlah variabel X dan variabel Y-nya harus sama jumlahnya. Harus berkorespondensi satu-satu. Nah, itu persyaratan pertama ya. Nah, selanjutnya data hasil survei ini. Nah, kita olah datanya. Ya, pertama dalam pengujian analisis statistik itu dua ya, ada deskriptif, ada inferensial. Nah, ini yang pertama adalah deskriptif, dideskripsikan biasanya dalam bentuk tabel, diagram, dan variasi nilai. Nah, variasi nilai pun tidak semuanya, biasanya ditanyakan sebagai perwakilan dari kelompok saja, yaitu rata, modus median, standar deviasi, dan varian. Ini yang sering ditanyakan, gitu ya. Yang lain-lain sih jarang. Karakteristik data yang lain jarang ditanyakan. Ada hal-hal tertentu saja yang ditanyakannya. Nah, untuk keperluan skripsi biasanya hanya ini saja yang ditanyakan. Oke, kita mulai. Nah, untuk yang deskripsi data kemarin sudah itu ya, kalian sudah belajar juga untuk mendeskripsikan. Kita ulang saja ya. Nah, diulang, dibuat sheet baru saja. Oke, ini untuk yang deskripsi. Nah, kita copy aja intinya ya. Kalau teman-teman saya copy. Nah,
Deskripsi data. Oke. Caranya cari saya pakai Excel dulu ya. Ya manualnya nggak usah lah. Kalian udah belajar sendiri aja. Kan sudah. Tinggal klik data analisis. Kemudian cari deskripsi statistik ya. Oke, input ringnya. Nah, input ringnya saya sekaligus saja, variabel X dan variabel Y sekaligus. Kita blok. Nah, kemudian output ringnya, nah kita simpan di sini aja. Nah, di sini. Kemudian yang dicari summary statistiknya ya. Kesimpulan dari deskripsi statistiknya saja. Nah, ini aja ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk variabel X. Ini ada untuk variabel X, ini ada untuk variabel Y. Nah, itu ya. Tapi ntar kalau ujian kamu jangan kayak gini ya. Kamu kalau ujian ntar dihitung manual. Ntar akan diperintah ini ada suruhannya. Dihitung secara manual dengan angka di belakang koma misalkan 3 atau 2 lah. Nah, ini titik angka belakang koma aja ya. Ya, tidak terlalu panjang. Nah, itu. Jadi sudah ini cara bacanya mungkin kalian sudah tahu. Pertama ini min rata-rata ya, ini berarti standar deviasi, standar error, standar kesalahannya, kemudian median, kemudian modus, standar deviasi, variansi, purpose, skewness, ring, minimum, maksimum, besar. Nah, ini kita yang diperlukan biasanya ini aja, rata-rata gitu ya. Tanda ini aja ya. Nah, yang sering dicari rata-rata, modus, standar deviasi, variansi. Nah, paling-paling yang dicari ini aja. Yang lain sih karakter lain sih jarang disuruh cari lah. Oke, itu deskripsi. Berarti ini yang jawaban A gitu ya. Nah, ini oke, jawaban A lah. Ini baru itu ya, baru deskripsinya. Harusnya tambah dulu ya. Oke. Ini yang tabel. Kemudian diagram. Ini nggak usah diulang ya kalau ini ya. Anggap saja udah bisa, kalau tabel diagram kan sudah diulang-ulang. Nah, saya lanjut saja ke uji perselatan yang P-nya saja. Jadi sekali lagi nih untuk yang tabel diagram, ya silahkan kamu buat sendirilah. Itu kan nggak terlalu susah. Oke, sekarang yang B. Menguji persyaratan analisis. Nah, ini asosiatif diuji normalitas grad baku taksiran. Ini kenapa? Karena ini asosiatif itu variabel X dan Y-nya normalitasnya itu digabung, tidak masing-masing, namanya grad baku taksiran. Jadi grad itu kan kekeliruan, menaksir kekeliruan baku. Gitu ya. Jadi karena X dan Y ini berasal dari sumber yang sama, maka ditaksir kekeliruannya. Caranya begini. Di sini saja. Uji normalitas gatak aja. Normalitas gatak dah. Normalitas. Normalitas gatak baku taksiran. Oke, kita copy lagi data mentahnya sini. Nah, sini aja. Nah, langkah pertama, jadi ini harus dicari Y atas X-nya. Jadi harus gabungannya, yaitu dengan mencari persamaan regresinya. Nah, untuk menentukan persamaan regresi, kemarin kan sudah dibahas ya, bagaimana cara mencari persamaan regresi. Tapi secara manual, kita cari dengan cara pakai Excel. Ya, kalau manual silahkan kamu ntar
Hitung manual. Caranya sama ya, ini cari data di sini, kemudian data analisis. Nah, cari di sini regression. Regresi. Nah, di sini yang regresi ya. Oke, tinggal di input ring-nya. Ini input ring yang Y-nya dulu. Input ring Y-nya. Oke, kemudian input yang X-nya. Nah, ada output-nya. Kita simpan di sini aja. Oke, tinggal oke saja. Nah, ini sebenarnya sudah otomatis korelasi regresi sudah ketemu sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kita akan dicari untuk menghitung persamaan regresi dulu. Nah, ini di sini kalau cara membaca outputnya, di sini ada multiple R. Ini artinya R kuadrat gitu ya. R kuadrat atau yang kalian istilahkan determinasi. Determinasinya ini. Ini adalah determinasi kontribusinya gitu ya. Kemudian R square, multiple R square. Ini R kuadrat yang ini R multiple R ini adalah R korelasi, ini yang determinasi, sorry, kebalik. Nah, R kuadrat gitu ya, R kuadrat ini. Ini adalah korelasinya gitu ya. Koefisien relasi. Nah, cara bacanya gitu ya. Ini outputnya. Kemudian di sini ini F hitung di sini. Nah, ini F hitung untuk signifikansi linearitas regresi. Nah, ini F hitung ini untuk nah, yang dimaksud yang ini ya. Nah, ya. Nah, sini aja. Ini sorry. Nah, ini yang dimaksud yang ini ya. Kita tambahin aja. Nah, ini F hitungnya. Ini untuk signifikansi regresinya. Kemudian di sini ada pertama di sini nih, angka ini. Perhatikan angka yang ini. Ini yang atas intercept, berarti ini namanya, atau kasih tanda warna beda aja. Nah, ini yang merah. Ini adalah konstanta atau A gitu ya. Yang disimbolkan dengan A pada persamaan regresi itu ya. Kemudian yang ini adalah koefisien B-nya, koefisien X, X atau nilai B-nya. Nah, kemudian satu lagi di sini, ini ada T hitung. Tandain lagi nih, pakai hijau aja. Ini adalah T hitung 1,461. Nah, ini untuk menghitung signifikansi korelasi. Nah, itu ya. Nah, sekarang untuk persamaan regresi. Nah, persamaan regresi itu kan rumusnya kan Y topi A ditambah kan BX gitu ya, persamaan regresi itu. Nah, harusnya di sini kan Y topi ya. Ya saya gini aja, agak susah nulisnya.
Jadi persamaan regresinya kalau begitu Y sama dengan A-nya di sini konstanta A berarti 49 sini ya, 49,871, tiga angka belakang saja. Tambah koefisien B-nya 0,338 kalau dibulatkan. X. Nah, ini persamaan regresinya ya. Ketemu persamaan regresinya. Nah, untuk menguji normalitas gerak baku taksiran berarti ini cari persamaan regresinya yang pindahkan ke sini. Jadi kita coba kita pindahin ke bawah aja ya. Nah, di sini aja. Oke. Selanjutnya adalah ini, pindahkan sini Y topi. Y topi itu gimana ya? Ini aja regresi aja ya, regresi aja. Susah nyari simbolnya. Adanya itu di simbol kalau coba saya cek dulu lah. Insert tidak ya. Keluar ini ya. Kelamaan, ntar aja lah ya. Ini kelamaan. Y topi ada sebenarnya di sana simbolnya. Nah, persamaan regresi yaitu Y49. Nah, untuk mencari persamaan regresinya berarti dimasukkan. Untuk nilai Y-nya ini dimasukkan di sini berarti 49 sama dengan 49,871 ditambah ini 0,338 kali X yang ini ya, yang X. Salah. Berarti maunya ini pakai koma ya. Nah, jadi persamaan regresinya Y topi adalah ini. Ya, jadi dicari Y topinya semuanya di sini ya. Jadi untuk mencari Y topinya itu kita cari. Nah, itu. Jadi yang dicari adalah ini Y topinya. Oke, selanjutnya kan untuk mencari persamaan regresi itu dicari adalah Z-nya ya. Kalau sudah itu ketemu Z-nya, sorry. Kalau frekuensi kan satu ya, si kumulatif satu langsung Z aja. Z, kemudian dicari F ZI-nya, cari S ZI-nya, kemudian selisih. Nah gitu ya, untuk mencari persamaan untuk mencari normalitas kan gitu. Nah, langkah pertama adalah data harus diurutkan. Nah, kita data urutkan dari yang terkecil atau yang terbesar atau dibalik. Kita cari data di sini, kemudian kita urut. Oke. Nah, yang diurut adalah yang Y topinya, yang regresinya ya, bukan yang ini, tapi ini yang Y. Jadi yang dicari normalitasnya adalah gabungannya. Nah, untuk menggabung X dan Y ini adalah regresi Y ini, yang rumusnya ini ya. Oke, kita sudah urutkan data yang terkecil yang terbesar. Kemudian ini frekuensinya sama satu semua. Atau kalau mau dilengkapkan aja, bolehlah kalian supaya tidak keder, saya lengkapkan aja. Seperti rumus satu. Nah, tadi ini kan frekuensi,
Frekuensi kumulatif kan gitu ya aslinya itu. Tapi nggak apa-apa, saya lengkapkan saja. Nah, ini frekuensinya kan satu semua. Oke. Kemudian frekuensi kumulatif biasa ini satu, berarti untuk selanjutnya adalah 1 tambah 1. Nah, ini sampai 30 tuh, oh ini apa tuh? Nah, kemudian untuk mencari Z berarti harus dicari rata-rata dan standar deviasinya. Kita cari rata-rata di sini, rata-rata. Nah, rata-rata dari ini. Kita cari rata-rata dari sini. Kemudian cari juga standar deviasinya S, standar deviasi STDF-nya. Nah, ini jadi udah ketemu ya standar deviasi dan 3 angka belakang koma aja semuanya. Oke ya. Nah, jadi untuk mencari Z-nya kemarin apa tulisnya? Standardize. Oke, klik data ini yang dia ini. Kemudian titik koma kita cari rata-ratanya. Titik koma kita klik standar deviasinya. Oke, ketemu Z-nya gitu ya. Kita ubah juga menjadi 3 angka. Kalau Z 2 angka ya, karena di tabelnya hanya 2 angka. Oke, selanjutnya kita copy karena posisi rata-rata dan standar deviasinya supaya tetap kita kunci. Ya kunci ini pakai tanda dolar ya. Kita tanda dolar saja. Baru kita copy. Nah, ini kelebihan. Oke, kemudian untuk menentukan FZI-nya adalah normalitas norm estis. Nah, ini normalitas distribusi. Tinggal diklik aja Z ini. Oke, kita bikin 3 angka juga. Ya. Kemudian SZI-nya proporsinya berarti FCUM ya, FCUM dibagi banyaknya data 30 berarti ya. Ini dibagi 30. Oke. Lihat dulu nih. Nah, tinggal cari selisihnya sekarang. Selisih berarti absolut dari FZI kurang SZI. Nah, kita buat 3 angka belakang koma. Sudah, itu selesai ya. Oke, kita tinggal cari di sini nilai pos hitung, kemudian nilai pos awal, berarti kesimpulan normal, ya. Oke, kita blok aja di sini. Nah, untuk nilai pos hitung di sini nilai tertinggi ya, maksimum, berarti maksimum dari sini. Kurang nih. Jadi 1,27. Tinggal menentukan nilai pos tabel. Nilai pos tabel itu untuk pakai alfa 5%. Pada alfa 5%, nah, pakai alfa aja di sini ya. Alfa 5%. Kalau untuk yang 30 tidak, kalau tidak salah ya, dicari 0,836. Sebentar, saya lihat dulu tabelnya. Tabel Lili Pos.
kelamaan. 0856 aja, 856. Nah, kamu cari lagi yang ini ya. Ini kalau nggak salah ini, coba kamu cari. Nah, kesimpulannya normal apa tidak? If ya, kalau lilipositum ini lebih kecil daripada lilipostabel, nah, maka ini normal, gitu ya. Normal. Kalau tidak, berarti tidak normal kan gitu ya. Normal. Gitu. If, apa masalah? Jika ini begini, maka normal. Atau kalau tidak normal. Bentar. If kalau tanda kurungnya lupa ya. If ini lebih kecil daripada ini, ya gitu. Maka normal. Tidak normal. Ada yang salah juga. Oh, ini salah. Oke, berarti normal. Nah, itu untuk menguji normalitas galat baku taksiran. Nah, sekali lagi ya, untuk yang asosiatif, ingat baik untuk skripsi ya. Nah, kalau datanya yang asosiatif, karena berasal data yang sama, jadi ini ada ketergantungan antara Y dengan X ini. Maka pertama harus dicari dulu persamaan regresinya. Ya, kemarin di asosiatif kalian sudah belajar cara mencari persamaan regresi dengan manual. Nah, saya sekarang dengan pakai Excel saja, dengan cara pas-pas regression. Oke, sudah ketahuan persamaan regresinya, masukkan sini. Jadi yang dicari normalitas bukan X, bukan Y-nya, tapi gabungan, yaitu dengan cari regresinya. Oke, ini datanya, regresinya, di short datanya ke yang terkecil ke yang terbesar, baru dicari normalitasnya. Ternyata dari hasil pengujian dengan Lipos bahwa data ini adalah normal. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk uji normalitas galat baku taksiran, karena kemarin waktu di latihan atau di uji di contoh-contoh baru uji normalitas namanya diskrit dari masing-masing X, kemudian dicari X-nya normalitas X, normalitas Y. Nah, kalau ini gabungan antara X dengan Y. Nah, disebut dengan uji normalitas galat baku taksiran atau galtak ya. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Saya mau tanya kalau untuk persamaan regresi itu cukup sampai situ aja kan Pak, yang kata Y sama dengan itu Pak? Nggak perlu yang ada grafik-grafik gitu Pak? Enggak, kalau persamaan regresi ini aja. Ini persamaan regresi ya topi di sini ya. Ya topi 49,4. Nah, sampai sini aja persamaan regresinya. Nah, ini kan untuk uji normalitas, tapi kalau untuk pengujian hipotesis diselesaikan lah langkah-langkahnya yang ini. Nah, nih pertanyaan. Nah ini untuk pengujian hipotesis kan ini tentukan persamaan regresi dan tafsirkan hasil yang tadi ya. Kalau dengan Excel tadi udah ketemu. Kemudian uji linear regresinya. Uji linear regresi dan signifikansinya. Nah, tadi sebenarnya udah uji F udah ketemu sebenarnya ya. Hitung koefisien korelasi udah ketemu juga sebenarnya kalau dengan Excel itu. Signifikansi korelasi udah dengan uji T tadi. Determinasinya udah ketemu gitu ya. Jadi sebenarnya dengan Excel tadi ini ketemu semua. Mana? Nah, ini ketemu semua, ini hasilnya udah ada outputnya. Kalau mau dipergunakan dengan Excel. Tapi kalau kalian secara manual memang perjalanannya panjang ya, kayak waktu di latihan itu. Nah, tapi hari ini kan kemarin sudah dibahas ya di latihan ya, yang kalau nggak salah secara manualnya udah saya ini juga hitung juga ya.
Nah, kalau sudah saya hitung, nah sekarang saya ajarin pakai Excel-nya. Jadi kalau skripsi kalian boleh pakai ini aja, boleh aja, tergantung permintaan dosennya. Tapi kalau suruh manual berarti hitung secara manual. Kalau untuk S2 S3 biasanya pakai ini tidak cukup. Karena buat apa ngitung panjang-panjang? Toh yang diperlukan adalah akurasinya. Karena statistik kan hanya sebagai alat saja. Oke, lanjut. Kalau begitu yang soal kemana? Yang uji homogenitas varian. Nah, sekarang diuji homogenitas varian dalam kelompoknya. Ini juga sama. Jadi kita uji homogenitasnya sekarang ya. Homogenitas varian. Homogenitas varian. Kita ambil datanya. Nah, ini kita ambil datanya juga. Nah, di sini aja. Nah, langkah pertama ini homogenitas varian itu kita diurutkan dulu. Diurutkan Y atas X. Ya, jadi kita urutkan di sini. Nah, diurutkan, kita datanya di sort. Nah, ini sudah diurutkan. Nah, ini berarti kan dicari kelompok, ada berapa kelompok, itu yang harus dicari variannya ya. Nah, berapa kelompok di sini? Nah, ternyata ini ada kelompok 60 disebut kelompok 1. Kemudian kelompok 64, kelompok 65, 3, ada berapa? Ada 2 ya. Ini kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6, kelompok 7. Yang 75 nih kelompok 8. Ini kelompok 9. Kelompok 10. 11, 12. Sorry. 13, 14, 15, 16, 17. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nih kelompok ya. Di kamu kalau mau nanya langsung aja. Ini dikelompokkan berdasarkan Y-nya di sini. Jadi data itu diurutkan berdasarkan, makanya ini ngacakkan nomornya ya. Ini berdasarkan Y-nya. Nah, data yang akan dihitung yang ini X-nya. Yang Y itu hanya untuk pengelompokan saja. Nah, selanjutnya kan kalau kelompok sudah ketemu, berarti kan harus apa? Cari variannya ya. Nah, yang disebut varian itu yang ini yang dicari. Kelompok 1 ini variannya, maka sini varnya untuk yang ini. Nah, ini. Nah, ini karena datanya cuma 1, berarti akan tidak ada variannya. Kita kosongin aja. Nah, kita cari aja dulu semua ya. Nah, kalau ini datanya 2 kan ya. Nah ini. Ternyata datanya sama juga ya. Ini udah ngurut juga ya. 8, 10, 90. Oke, saya cari aja dulu semua. Masya Allah. Tentukan dulu. Oke, ini. Sudah betul, ini sudah betul. Ini salah. Ini sudah betul. Oke, ini datanya 1 ya. Kita betulkan dulu kolom-kolomnya. Ini karena variannya sama berarti 0 nih, nggak ada variannya, nggak ada simpangannya. Oke, yang ini harusnya 0 ya. Oke. Dia sama, datanya cuma 1.
Oke, yang ini kan tidak hanya satu data, berarti kita buang aja. Karena ini tidak ada variansinya, orang cuma satu macam datanya, nah, kita buang aja ya. Oke. Atau anggap saja ini 0 aja. Jadi tidak ada varian lah, 0 berarti. Ah, itu aja lah. Kemudian cari N-nya, DB. N-nya dulu N, kemudian cari N-nya, kemudian cari DB-nya. Ini untuk ini ya, oke. N-nya berapa di sini? Berarti ini 1. Di sini 1, di sini 2. Banyaknya data ya. Tiap kelompok ini, sorry ini 3. Ini 2. Ini 1, ini 2. Ini 4. 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Kemudian DB-nya, berarti DB itu ini ya, dikurang 1, 0. Nah, kita copy aja lah, biar cepat. Nah, yang nggak adanya kita buang. Oke. Sudah ketemu. Nah, untuk mencari saya akan menggunakan uji homogenitas itu dengan kita buka dulu ya filenya. File lupa nih. Uji normalitas galat taksiran. Oke. Sebentar saya buka dulu filenya. Nah, untuk uji homogenitas lebih dari satu kelompok ini dengan Bartlett, gitu ya. Dengan Bartlett, nah, saya copy dulu rumus Bartlettnya. Rumus Bartlettnya itu nih harga Bartlett sebentar. Rumus yang perlu di ini. Nah, ini nilai Bartlett, ya. Rumus Bartlett. Maaf ini. Oke, kemudian untuk yang C kuadratnya, sebentar. Nah, ini ya yang harus dicari rumusnya. Berarti DB sudah oke, log. Berarti cari log DB. Nah, berarti di sini kita cari jumlahnya dulu. Jumlahkan yang diperlukan adalah nih DB. Kita jumlahkan. Kemudian varian. Nah, berarti untuk ininya DB kali varian, DB kali varian, S kuadrat ya. Terus ini pakai S kuadrat aja ya, varian. Nah, DB kali varian berarti ya ini kali ini 0 pasti ya. Ini nggak apa-apa. Ini varian kali DB. Nah, ini pasti 0. Oke, saya copy dulu. Yang ada datanya nggak usah.
Nah, DB kali varian. Oke. Nah, inilah sigma DB kali varian. Nah, langkah pertama adalah untuk mencari ini jumlah sebentar. Mencari varian gabungan atau S kuadrat gabungan aja. Kuadrat gabungan. Nah, S kuadrat gabungan itu rumusnya adalah ini, log varian kali DB ini. Varian gabungan. Nah, di sini aja lah, di ujung aja. Nah, di sini. Adalah ini. Dibagi sigma DB. Nah, inilah variannya. Kemudian log varian gabungan. Log S kuadrat gabungan. Oke, berarti ini. Dari ini ya. Oke. Setelah itu, nah sudah jumlah DB kalau log varian. Nah, berarti yang sudah ini log varian. Oh, ini yang belum. Nah, lognya. Log S kuadrat. Berarti log varian yang ini. Ini karena tidak ada ya datanya, nggak apa-apa copy dulu. Nah, ini yang tidak ada datanya kita buang. Oke. Nah, ini adalah sigma log DB kali log varian gabungan. Oke. Nah, baru kita tentukan barlet, nilai barletnya. Nilai B atau barlet. Rumusnya barlet itu adalah ya gini. Ini ya. Sigma DB, berarti sigma DB yang ini. Nah, ini sigma DB ya. Nah, sigma DB ini kali log varian gabungan. Oh iya, kali varian yang ini ya. Varian gabungan, log varian gabungan kali ini. Oke, berarti 21. Selanjutnya tinggal C kuadrat. C kuadrat. Nah, simbolnya X kuadrat ya. Itu kalau disimbolkan kayak gini kan ya. Nah, dengan ini di ini juga sama. Oke, nggak apa-apa. Nah, rumusnya ini ya. Ini yang rumusnya ini kita copy aja. Ini aja. Oke. Logaritma natural. Nah, C kuadrat hitung itu adalah logaritma natural. Nah, yang belum sebenarnya, yang belum dicari berarti DB kali log varian, sigma DB kali log varian. Nah, DB yang belum tuh ya. DB kali log varian. Log varian yang belum ketemu, berarti kita cari DB yang ini kali ini. Oke. Ini yang maunya kita buang aja lah ya. Atau nggak apa-apa, biarin. Ini yang ada datanya.
Oke, nah ini adalah nilai dari, sebentar kita ke belakang koma aja. Nah, inilah nilai dari dB kali log varian, sigma dB kali log varian di sini. Nah, untuk C kuadrat, kita pindahkan ke sini aja ya. Salah, dari sini aja. Oke, benar. Cek dulu, takut salah. Oke, betul. Ini juga udah betul. Nah, sekarang tinggal menghitung C kuadrat hitung. Nah, C kuadrat hitung adalah logaritma natural, jadi ln 10 nah kali Bartlett. Nah, Bartlett berarti yang ini. Bartlett dikurangi yang ini. Ya. Oke. Berarti 11, kita bikin 3 angka belakang koma. Nah, itu. Kesimpulannya apa? Ini C kuadrat tabelnya, kalau ini yang C kuadrat hitung ya. Kesimpulan. Oke. Nah, C kuadrat tabelnya kita lihat di C kuadrat tabel. C kuadrat tabel pada n-nya pada ini lihat kelompok. Nah, kelompoknya ada berapa? Di kelompok yang 17. Saya cari tabel ya. Sebentar saya cari tabelnya, tabel C kuadrat. C kuadrat tabel pada alfanya 16, berarti V16 pada alfa 5% berarti 26,3. Nah, 2,63 ternyata di sini. Kamu cari sendiri ya. Ini saya cari 26,3. Tapi pada K kelompok, ini saya keterangannya, C kuadrat tabel pada kelompok 17 atau DB-nya 16. 16, berarti ini 26,3. Ini karena dilihat dari kelompoknya, bukan dari N-nya ya. Ini kelompok, ada 17 kelompok di sini. Nah, berarti DB-nya atau DK-nya atau derajat kebebasannya ada 16. Ini 26,3. Kesimpulannya adalah sama ya. If jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel sama tadi ya, maka ini homogen. Homogen. Kalau tidak, ya tidak homogen. Oke, berarti kan homogen. Oke, untuk uji normalitas dalam kelompok untuk uji asosiatif beda ya dengan yang eksperimen. Kalau eksperimen tinggal dibandingkan saja berapa kelompok, kelompok, 3 kelompok misalnya. Nah, kalau yang asosiatif atau korelasi dikelompokannya berdasarkan Y-nya diurut. Nah, ini Y ini adalah menentukan banyaknya kelompok. Yang dihitung data adalah yang ada di X. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk uji homogenitas? Tidak ada. Oke, lanjut uji hipotesisnya. Uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis saya akan coba yang pakai Excel saja ya. Kita pindahkan data mentahnya. Sama sebenarnya tadi hasilnya. Nah, coba kita tafsirkan. Caranya klik data di sini ya. Klik data, kemudian cari data analisis, kemudian dicari regression di sini. Regression tinggal outputnya, tentukan outputnya. Ini yang X-nya, Y-nya, saya masukkan. Inputkan ringnya yang X, data X ringnya. Outputnya coba di sini saja.
Oke, tinggal. Kenapa problem? Oh iya. Nah, sama yang tadi ya. Nah, artinya apa di sini? Nah, perhatikan. Nah, di sini ada korelasinya, ada R kuadratnya. Ya, kalau kalian manual juga bisa sih kalau untuk cari korelasi itu. Pearson coba atau PR sih. Betul tidak? Saya ngecek aja ya. Ya benar. Oke, jadi ini artinya yang ini artinya adalah koefisien korelasi. Nah, kemudian ini adalah determinasinya, artinya ini keterangan aja ya. Keterangan. Nah, ini cara menafsirkannya aja ya. Nah, ini yang diperlukan lain ini koefisien korelasi, ini determinasi. Kemudian ini adalah yang T tadi ya. Ini yang T-nya di sini untuk menguji signifikansi korelasi. Nah, kemudian ini adalah untuk yang persamaan regresinya. Yang ditanya adalah pertama persamaan regresi. Nah, persamaan regresi Y sama dengan yang ini 49,871 sama yang tadi ya. 0,338 sek. Nah, ini persamaan regresinya. Diambil dari sini ya. Nah, kemudian signifikansi regresi. Signifikansi regresi. Nah, kalau di dalam Excel tidak dihitung linearitasnya. Kalau di manual kan dihitung linearnya, terus regresi linearnya enggak. Kalau sini langsung signifikansi linear regresi. Sorry. Linearitas. Kenapa? Kalau signifikan pasti linear. Jadi di dalam Excel atau di SPS juga sama. Yang dihitung adalah signifikansi linearitas regresinya. Nah, nilainya adalah yang ini. Hitung. Nah, di sini. Kasih tanda hijau aja ya. Yang ini. Signifikansi regresinya ini adalah 2,135. Nah, artinya apa? Nah, ini disebut dengan yang disebut dengan F hitung. Nah, F hitungnya ini. Nah, tinggal dilihat di signifikansinya apakah diterima apa enggak, lihat di sininya. Nah, kita kan pakai alfa yang 5%. Nah, kalau di atas 5% berarti ini tidak signifikan. Nah, ini karena ini adalah di bawah 0,5 berarti ini linear gitu ya. Nah, karena signifikansinya di bawah yang ini nih. Nah, di bawah 0,5, 0,05. Nah, berarti tidak signifikan. Jadi kan kita mengambil alfanya yang 5%, berarti 0,05. Karena ini lebih, nah, coba. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Kan ya. Berarti ini tidak signifikan, artinya kan tidak linear gitu ya. Berarti tidak linear gitu. Berarti tidak linear. Tidak linear. Nah, itu. Tidak
tidak signifikan. Oke, sekarang korelasinya. Korelasinya koefisien korelasi atau R hitung sama dengan 0,266. Yang ini ya. Nah, ini tanda apa ya? Sudah hijau nggak apa-apa. Nah, kemudian signifikansi korelasi korelasi atau T hitung gitu ya. T hitung sama dengan ini 1,461. Nah, yang saya tanda kuning. Nah, itu ini ya. Kemudian untuk melihat signifikasinya di sini, apakah signifikan atau tidak artinya jadi karena di sini p-value atau signifikansinya di sini ya nih. 0,15 berarti sama aja. Karena p-value kurang dari 0,05 atau apanya 0,05, korelasi tidak signifikan. Nah, itu ya. Ini yang diperhatikan yang ini. Nah, ini. Kasihnya tanda kuning aja lah. Pokoknya tanda-tanda nilai yang sama kan lihat aja di sini. Dan determinasi. Nah, sama dengan 0,0708. Nah, sehingga lihat aja persentase ya, kali 100% sama dengan 7%. Sehingga kontribusi X terhadap Y adalah 7% dan 93% dan 93 adalah dari kata lain. Oke, yang ini yang determinasi yang ini ya. Oke, sampai sini sudah. Nah, tapi ini sekali lagi menggunakan Excel gitu ya, tidak menggunakan manual. Tapi kalian kemarin diajarinnya secara manualnya buat latihan aja. Kalau skripsi boleh pakai ini, kalau dosennya mau. Kalau tidak mau berarti hitung manual juga kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang nomor 1. Halo. Nah, ntar latihannya saya kirim ya ini, yang latihan hasil analisisnya. Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Nanti yang untuk latihan itu pakainya rumus Excel atau yang manual? Ya, kan latihan manualnya kan kemarin sudah diajarin juga ya. Sudah kan? Manual. Ini dengan Excel-nya gitu. Nah, ntar kalau ujian, kalian harus dengan manual. Tapi cara perhitungannya tadi, kalau uji normalitas grad baku taksiran, bedanya ini aja ya, normalitas gradnya. Nah, ini. Kalau yang asosiatif bedanya yang ini aja, sama variansinya atau homogenitasnya pakai ini. Nah, bolehlah kalau ini ya. Kalau ini dengan Excel boleh, kalau yang ini. Oke, itu yang nomor 1, yang nomor 2 kira-kira apa? Nomor 2 mah gampang ya, deskripsi sudah, persyaratan homogen, gampang lah kalau untuk yang nomor B mah. Dikerjakan di sini aja ya. Nah, untuk normalitas normalitas diskrit kemarin sudah di latihan ya. Ini yang galat baku taksiran aja yang belum itu di latihan sudah. Ini pakai Excel juga kemarin yang masing-masing X-nya, Y-nya berarti harus diubah. Harus dihitung normalitasnya, homogennya dengan uji F. Nah, atau saya hitung ulang lagi. Uji hipotesis juga gampang, oke lah.
Saya hitung ulang aja ya. Saya copy lagi nih. Nah, ke sini saya copy. Oke. Nah, untuk uji normalitas di sini untuk di sini aja lah. Uji normalitas diskrit. Ini X ya, masing-masing X dan Y-nya harus dihitung. Nah, jadi kita copy dulu ke sini. Gitu. Kemudian selanjutnya diurut aja langsung ya, saya urut aja langsung. Saya urut aja langsung. Oke, kemudian ini untuk data X, kemudian adalah frekuensinya, dan F, kemudian Z, sini aja ngopi sini lah. Ini satu semua ya. Nah, kemudian ini cari rata waktu ini. Ini pindahin kurang. Rata, standar deviasi gitu ya. Oke, ratanya berarti average. Oke, untuk Z-nya berarti standardized. Dan ini X, kemudian rata-rata standar deviasi. Oke, kita bikin 2 angka ya. Jadi itu. Kemudian ini pakai dolar ya. Nah, kalau nilainya karena ini posisinya ini tetap. Kenapa? 33 salah naruh. Kemudian ini normalitas. Ya, ini adalah ini yang dibagi 30. Sorry, berapa ini? 20. Ini berarti selisih. Nah, udah saya tinggal lilipos hitung, dan lilipos tabel. Nah, lilipos hitungnya tinggal cari maksimum ya, max tadi ini. Lilipos tabelnya, nah saya cari aja ya, cari sendiri ya, saya perkirakan aja. Misalkan 0,085 lah misalnya, gitu bisa aja gitu. Nah, itu kesimpulannya sama ini sorry langsung copy di sini aja lah, kelamaan.
Oh, tidak normal. Ya, misalnya ini. Oh, ini harusnya normal sih. Kalau lihat datanya normal, jadi ini salah ininya. 0,3 lah, 0,345 misalnya normal. Ini dikasih tanda ya. Saya kasih tanda ini, kamu harus cari yang sungguhnya. Saya cuma coba-coba itu. Hanya diperkirakan aja. Tidak ada yang sungguhnya. Nah ini untuk yang uji normalitas diskrit. Kalian cari juga di sini uji normalitas B-nya atau dua ya. Uji normalitas diskrit yang Y-nya. Nah itu. Jadi silakan aja atau saya copy aja ya. Saya copy aja deh. Bapak. Ya. Kenapa? Izin ya Pak, yang LO tabel itu tadi 20, alfanya 0,05 kan ya Pak? Berapa? 0, yang LO tabel itu N-nya 20, alfanya 0,05 kan ya Pak? Iya. Berapa harga nilainya? 0,190. Oke. Ya, terima kasih. 0,190 ya? Iya. Masih normal, berarti aman. Oke, ini coba yang itunya ya. Nah, ini juga udah. Ini tapi nggak tahu nih. Oke, benar datanya, kita cek aja. Oke, benar, ini sudah benar, ini. Nah, ini yang Z ini salah nih. Ini kan ngambil dari sini tadi. Oke. Nah, ini berarti nggak normal kayaknya nih. Ya, tidak normal nih. Oh, nggak apa-apa. Untuk yang Y-nya. Ya, kalau terjadi tidak normal, berarti data tidak layak ya. Karena harus normal. Karena kan kalau tidak normal, berarti kan normal parametrik. Jadi harus normal kalau untuk yang parametrik. Nah, oke, itu untuk uji normalitas. Uji homogenitasnya. Nah, di bawahnya aja ya. Uji homogenitasnya saya di bawahnya aja. Dan itu kan gampang masalahnya. Kalau eksperimen paling gampang. Kalau kalian makanya kalau penelitian itu eksperimen aja, biar statistiknya gampang. Kenapa mau? Nah, pertama live hitung. Ini kenapa? Varian itu tabel singular gitu ya. Nah, variannya berarti ini. Terus sekalian kamu tabelnya juga tolong carikan ya sambil kalian belajar. Nah, aja. Nah, F hitungnya membandingkan varian besar terkecil. Berarti ini tinggal gini aja. Yang ini dibagi ini. Nah, 2, sekian. Nah, F tabelnya coba pada pembilang dan penyebutnya sama. 19 berapa? Coba bisa bantu. F tabel pada pembilangnya 19 dan penyebutnya 19 juga karena tabelnya sama gitu ya. Coba berapa? Saya perkirakan. Misalkan saya perkirakan 1,4. Oh, lebihan lah. 2,17 Pak. 2,17 ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? If nanti ya. Kalau ini berarti ini lebih besar, berarti lebih kecil daripada ini, berarti ini homogen. Homogen. Kalau tidak homogen. Bapak ini buat latihan aja lah. Salah. False homogen. Ini salah di sini. Nah, tidak homogen ya.
Nah, gampang kalau ini tuh udah ketemu. Nah, sekarang untuk uji T-nya. Nah, untuk uji T, jadi sama dicari di data uji hipotesisnya. Ini berarti kan nomor berapa? Uji nomor B ya. Sekarang uji hipotesisnya. Sini aja deh, nomor C-nya. Uji hipotesis dengan uji T. Nah, cari di data, kemudian data analisis, kemudian cari di sini T hitung. Nah, di sini kan ada ya T hitung. Nah, T hitung membandingkan dua sampel sampel yang sama yang varian. Kemudian kalau ini yang homogen, kalau ini yang tidak homogen. Membandingkan dua sampel rata-rata. Nah, rata-rata. Oke. Ini kan homogen atau tidak sama aja ya, karena N-nya sama. Kalau N-nya sama, lihat homogen apa tidak tadi. Karena N-nya sama, jadi bebas pakai ini aja rumusnya. Oke, outputnya. Nah, di sini aja outputnya. Udah, tuh, temu. Nah, yang mana yang dicari di sini? Ada di tes statistik, ini critical one tail, two tail. Nah, tes statistiknya ternyata ini. Ini untuk keseluruhan, untuk yang duanya, bentar. DF-nya 19, sorry. Nah, jadi T hitung sini. T hitung. Nah, T hitungnya yang ini. 2, langsung aja. Nah, ini ya, T statistik. Nah, ini T hitungnya. Kemudian T tabel. T tabel one tail apa two tail, jadi kita ngambil yang satu sisi. Misalnya kalau dua two tail itu kan kita membandingkan dua kelompok. Kalau yang tidak mengunggulkan salah satu, kalau mengunggulkan salah satu berarti one tail. Kita mengumpulkan misalkan yang one tail, yang satu kelompok, berarti yang one tail critical T-nya yang ini, gitu ya. Nah, berarti kita cari aja yang ini. Nah, kesimpulannya, nah ini kalau lebih besar. Ya, karena if ya, jika itu lebih besar daripada ini berarti hipotesis diterima hipotesisnya, ditolak ya, berarti hipotesis diterima ya. Udah cuma segitu doang. Kan statistik kan cuma alat aja, jadi ya singkat-singkat juga apa, lebih akurat sebenarnya. Tapi kalian sekali lagi, kalau udah lagi belajar, kamu hitungnya manual, jangan ngikutin saya ini. Tapi kalian juga tidak salah kalau bisa dengan menggunakan Excel juga ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini soal B. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau sudah, ya udah tinggal ujian. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ujiannya persis seperti ini. Nah, tapi ntar soalnya kalian yang bikin, nah, jadi blank. Saya bikin soalnya kayak gininya kosong-kosong gitu ya. Kosong-kosong, saya lihat isi bebas. Pasti setiap orang harus beda. Kalau ada yang sama, nggak lulus dua-duanya. Kemudian pertanyaannya mirip seperti ini. Tapi dihitung manual, ya, tidak dihitung dengan menggunakan Excel. Biasa waktunya 2 hari, saya kasih waktu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup. Bapak, saya izin ingin bertanya, Bapak. Ya, silakan.
maksudnya manual nanti jadi pas ngerjain ujiannya nggak boleh pakai Excel ya Pak, kayak pakai Word atau tulis tangan gitu ya Pak? Iya, maksudnya di Excel boleh, cuma ngitungnya itu jangan langsung rumus tadi untuk mencari deskripsi statistik, kan analisis kan keluar hasilnya tuh. Tapi kalau hitung Iya. manualnya di Excel nggak apa-apa, ketiknya di Excel aja, Oh, baik. supaya kalian juga bisa semi ya dibantu dengan Excel gitu, secara ngitungnya apa istilahnya untuk ngecek apakah hitungan manual kamu betul apa tidak. Jadi Oh, ngitungnya iya. boleh diketiknya, boleh di Word, boleh di Excel. Diusahakan sih jangan manual, pakai ditulis tangannya, ditulis tangan kemarin tulisannya kurang kurang kebaca. Iya baik Bapak. Jadi boleh di Excel ya Pak. Yang penting manual maksudnya itu ada prosesnya gitu ya Pak. Nggak langsung dapat hasil yang kayak tadi. Iya, betul Oh, iya, gitu. baik. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya yang charity test tadi manual itu pakai yang rumus misalnya separated varian atau fold varian, bukan sih, Pak? Iya betul. Oh ya. Jadi tadi ini saya kan n-nya kalau n-nya sama tadi ya, jadi bebas. Tapi kalau n beda tadi di Excel juga ada pilihan varian. Tadi ada yang equal varian atau tidak homogen. Maksud varian itu homogen atau tidak homogen. Jadi kalau n-nya sama bebas pilih ya yang mana aja. Tapi kalau n-nya beda, kalau homogen kayak polin, misalkan yang tidak homogen pakai mana, gitu ya. Jadi manual yang itu maksudnya. Iya, baik, terima kasih Pak. Oke, tidak lagi pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya kuliahnya cukupkan sampai di sini saja ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil latihannya saya kirim ke Google Classroom ya. Baik Bapak, terima Baik, kasih Bapak. Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak. Saya izin live ya. Oh.